Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada kesempatan yang baik ini. Kembali kami akan belajar firman-Mu. Tolonglah Tuhan, Roh Kudus akan mengurapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu ini. Supaya kami boleh mengerti dengan pikiran kami dan menerima dengan hati kami, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menyertai kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya semua kita ada di dalam keadaan yang baik pada hari ini. Meskipun pandemi corona belum selesai, tapi kita percaya kasih Tuhan melingkupi kita. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan nyatakan kesiapan hati kita, bersama-sama kita berdiri dan mengangkat Alkitab kita. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita masih berbicara seputar kebangkitan Yesus, dan kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, dia masih hidup di bumi ini selama 40 hari. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah memberi peneguhan kembali kepada murid-murid. Puji Tuhan, ya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai pengaruh kebangkitan Kristus bagi kita. Sebelumnya kita akan membaca sebagai ayat acuan untuk kita membahas firman Tuhan, yaitu ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Mari dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Jadi apa yang terjadi di dalam hidup Yesus adalah kehidupan yang sesuai dengan kitab suci. Ayat ini berkata Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus telah dikubur dan pada hari yang ketiga telah bangkit kembali adalah sesuai juga dengan kitab suci. Nah, mari kita akan melihat di dalam tujuan pembahasan kita hari ini. Tujuan pembahasan adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus telah membawa suatu dampak yang sangat luar biasa. Baik bagi para murid pada waktu itu maupun bagi orang-orang percaya kemudian setelah murid-murid tiada. Termasuk pada zaman sekarang ini bahwa kebangkitan Kristus telah memberikan satu dampak yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Ya, mari kita akan melanjutkan di dalam pembahasan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan tentang Yesus yang mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita, kemudian ada sebuah pertanyaan, siapakah kita ini? Seberapa besar berharganya kita ini sehingga Yesus mau mati untuk menebus dosa-dosa kita? Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan Yesus mau tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa kita? Kalau saudara dan saya tidak berharga di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, penting bagi kita adalah untuk kita menghargai kehidupan ini. Kita tahu bahwa kelahiran atau kematian itu bersifat pasif. Artinya pada waktu kita lahir, kita tidak minta untuk dilahirkan. Mungkin kita berkata, ya itu karena orang tua kita. Saya ada karena ada orang tua, oke. Tapi kita tidak pernah meminta untuk lahir di mana, untuk menjadi seperti apa.
kita tidak pernah meminta, itu terjadi secara pasif. Dan kematian juga akan terjadi secara pasif. Artinya dibiarin aja hidup, nanti lama-kelamaan dia akan mati. Ya, saudara-saudara. Tetapi ada satu hal yang terpenting, yaitu selama kita hidup di bumi ini. Saya percaya bahwa kehidupan yang kita miliki saat ini, artinya Tuhan memberi kepada kita suatu kesempatan untuk hidup di bumi ini, adalah Tuhan mempunyai rencana yang baik, rencana yang indah untuk setiap kita. Dan ini perlu kita sadari, saudara. Itulah sebabnya kenapa Yesus mau mati untuk kita. Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Haleluya. Mari kita akan melihat, saudara, saya ingin mengulas sedikit apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang dampak kebangkitan Yesus bagi para murid-murid. Ada banyak sekali dampaknya, tapi saya batasi dengan 3 hal. Yang pertama yaitu ketika murid-murid berjumpa dengan Yesus yang bangkit, bagian A, kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi pengakuan para murid. Atau lebih tepatnya lagi adalah kebangkitan Kristus meneguhkan pengakuan murid-murid bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Ketika Thomas berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengulurkan tangannya, "Cucukkanlah jarimu Thomas di tanganku dan di lambungku." Thomas waktu itu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudaraku, saya percaya apa yang diucapkan Thomas ini mewakili semua murid-murid, bahwa mereka diteguhkan dengan kebangkitan Kristus, menyatakan Kristus adalah Tuhan dan Allah yang telah menang atas kematian. Bagian B, dampak yang kedua atau bagian B adalah menjadi dasar untuk pemulihan. Dan kita tahu bahwa murid-murid melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Mereka tidak ada yang berani tampil, termasuk Petrus. Bahkan Petrus sempat menyangkal Yesus selama sebanyak 3 kali, yang berkata, "Aku tidak kenal dia." Saudara-saudara, dan ketika Yesus bangkit, Yesus sengaja mendatangi para murid. Dan secara khusus Yesus berbicara kepada Petrus. Seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Disitulah kita melihat Petrus mewakili murid-murid yang lain untuk mengucapkan suatu ucapan jawaban terhadap pertanyaan Yesus. Pertanyaan Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara-saudaraku, Petrus mewakili murid-murid, terjadi pemulihan hari itu. Thomas mewakili murid-murid yang lain, terjadi peneguhan kembali untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bagian C atau bagian yang ketiga, kebangkitan Yesus menjadi dasar untuk memberitakan kabar baik. Seperti yang sudah saya sampaikan di loteng Yerusalem, Petrus dengan gagah berani, dia memberitakan kabar baik. Kabar baiknya apa, saudaraku? Dia berkata, Yesus yang telah disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dialah juru selamat kita. Saudaraku, sepanjang kisah para rasul, kemudian kita membaca di sana ada kisah pasal 3 ayat 36, kisah rasul pasal yang kelima ayat 30, kisah rasul pasal 4 ayat 10. Setiap pemberitaan kabar baik ini selalu menekankan tentang kematian Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, jadi kita melihat di sini, para murid dengan penuh keberanian mereka memberitakan kabar baik ini. Karena mereka mempunyai satu keyakinan bahwa keselamatan bisa terjadi ketika orang percaya kepada Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita dan telah bangkit untuk menyatakan pribadinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas kematian. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin murid-murid bisa memberitakan kabar baik ini kalau Yesus tidak bangkit? Seandainya Yesus tidak bangkit, saya percaya berita itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Atau saudara-saudaraku murid-murid tidak berani memberitakan.
Karena Yesusnya mati terus kalau tidak bangkit. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, murid-murid dengan berani mereka memberitakan kabar baik ini. Meskipun mereka harus membayar mahal, yaitu membayar dengan nyawa mereka sendiri. Kalau saudara membaca sejarah tentang bagaimana akhir daripada para murid ini, mereka banyak yang mati syahid, saudara. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Supaya kabar baik juga sampai kepada kita pada hari ini. Haleluya. Nah, hari ini kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu apa sih dampaknya kebangkitan Yesus bagi kita? Ya, apa dampaknya? Mari kita akan melihat, saudara. Bagian 3A, dampak kebangkitan Yesus bagi kita adalah menghidupkan rohani kita. Tertulis di dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan Kolose pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan kamu dahulu mati oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu, tapi dikatakan kita sekarang telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Dia. Oleh karena kebangkitan Kristus, kita juga dibangkitkan. Apanya yang dibangkitkan, saudara? Yaitu rohani kita dihidupkan. Nah, saudara, jadi sebelum kita percaya kepada Yesus, kita punya roh, tapi roh kita mati. Roh kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Roh kita mati. Ya, sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa. Ketika mereka berdosa, maka Tuhan berkata, kamu akan mati. Apakah mereka mati secara jasmani? Mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka mati secara rohani. Mereka harus terpisah dari Tuhan. Mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka tidak boleh berada di tempat di mana Tuhan bersemayam di situ di Taman Eden. Mereka harus keluar, harus terpisah. Dan itu adalah merupakan gambaran kematian rohani. Sama seperti kita. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya roh. Tapi kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Kita mati rohani kita. Nah, saudara-saudara, jadi kematian itu ada 3 jenis ya. Pertama kematian rohani. Yang kedua kematian jasmani. Yaitu ketika orang mengakhiri hidup secara jasmani, meninggal dunia, dia mati. Yang kedua, dan yang ketiga adalah kematian yang kekal. Yaitu kematian terpisah dari Tuhan Allah selama-lamanya di dalam api neraka. Nah, kita melihat saudara, tanda-tanda kematian rohani itu apa? Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Nah, saudara-saudaraku, tanda-tanda kematian rohani itu apa? Di dalam surat Efesus ini di sini dikatakan ada tembok pemisah. Ya, tembok pemisah. Saudaraku, apa itu? Dosa manusia menjadi tembok pemisah. Banyak orang berusaha untuk melewati tembok itu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amalnya, berusaha untuk mendekati Tuhan, melewati tembok itu. Tapi saudaraku, percayalah bahwa segala usaha manusia untuk melampaui tembok itu tidak ada satupun yang dapat. Jadi saudaraku, tanda-tanda mati rohani adalah bahwa kita terpisah dari Tuhan Allah. Kemudian saudaraku, kita tidak menyadari akan adanya Tuhan. Tidak ada kerinduan kepada Tuhan. Kemudian jauh dan tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Di sini dikatakan jauh. Nah, saudaraku, hal ini membuat kita tidak mengerti apa-apa tentang Tuhan. Artinya kita tidak mengenal Tuhan. Dan diakhiri dengan kematian yang kekal. Ini tanda-tanda kematian secara rohani, saudara. Nah, sekarang kita melihat berikutnya, saudara-saudara. Ini ada kabar baik bagi kita. Kebangkitan Kristus telah memberi kepada kita suatu berita baik. Berita baiknya apa, saudaraku? Yaitu bahwa sekarang kita yang telah mati rohani itu telah dihidupkan kembali. Dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-13, surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kolose pasal yang kedua, ya. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kamu dahulu telah mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi bersamaan dengan kebangkitan Kristus itu, kita juga dihidupkan sesudah dikatakan sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, jadi ini kabar baik bagi kita. Dalam Kolose 1:13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian Efesus pasal yang kedua ayat 1 dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 4 dan 5 tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Jadi ini kabar baik bagi kita, bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya berdampak bagi para murid-murid pada waktu itu, tapi juga berdampak bagi kita pada saat ini, yaitu pada saat kita percaya kepada Yesus. Dampaknya yang pertama adalah Dia menghidupkan rohani kita. Nah, ini artinya saudara ada perubahan status kita di hadapan Tuhan. Beberapa ayat saya bacakan lagi dalam Roma pasal yang ke-8, 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang bersama dengan itu tertulis dalam surat Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita perhatikan saudaraku, status kita berubah di hadapan Tuhan Allah. Dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, ya, perubahan status itu apa saudaraku? Dikatakan dulu kita gelap, sekarang telah dipindahkan ke dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya Yesus Kristus. Dulu kita di dalam maut, tetapi sekarang kita dipindahkan kepada hidup. Ya, saudara, dulu dikatakan kita adalah bukan anak-anak Tuhan. Tapi sekarang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimana kita boleh berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa saudara? Nah, kemudian saudaraku, kita mulai menjadi dekat dengan Tuhan. Tadi dikatakan yang jauh telah dijadikan dekat. Kita mulai mengerti firman Tuhan. Kita mulai mengerti rencana-rencana Tuhan. Kita mulai mengerti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita mulai mengerti. Ya, dulu kita tidak mengerti. Mengapa Tuhan harus tersalib? Saudara, kita sudah mungkin banyak mendengar Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Dan timbul pertanyaan di dalam diri kita, kalau Yesus itu Tuhan dan Dia disalib kemudian Dia mati, lalu siapa yang menjadi Tuhan? Enggak masuk akal, Tuhan kok mati? Saudara-saudaraku, dulu kita tidak ngerti itu. Tapi sekarang kita mengerti itu, saudaraku. Ya, dulu kita tidak tahu itu, tapi sekarang saya percaya ketika Roh Kudus memberitahukan kepada kita, oh ternyata Yesus yang mati itu bukan Tuhannya. Ya, tapi kemanusiaan Yesusnya itulah yang mati. Nah, saudara-saudaraku, secara sederhana saya sampaikan begini, ya. Jadi seandainya saudara meninggal dunia, saudara masih yakin enggak bahwa rohmu masih hidup? Coba tanyakan kepada sebelahmu, satu saat kalau Tuhan panggil engkau, rohmu masih hidup apa enggak? Pada waktu mati itu rohnya masih ada enggak? Masih hidup enggak? Masih kan? Masih hidup toh, rohnya tidak mati. Nah, kalau roh manusia aja masih hidup, apalagi roh Tuhan. Roh Tuhan itu tidak bisa mati, saudaraku. Walaupun Yesus mati di atas kayu salib, tapi roh Tuhan itu tidak bisa mati. Nah, kita mengerti ini. Jadi meskipun Yesus disalibkan mati, bukan berarti tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Tapi dulu kita tidak mengerti itu, meskipun diberitahu bahwa Yesus tersalib untuk mengganti dosa-dosa kita, kita tidak ngerti. Tapi sekarang Roh Kudus memberitahu kepada kita, ini loh, roh Tuhan itu tidak bisa mati. Meskipun Yesus mati, tapi rohnya tidak mati. Dia tetap menjadi penguasa atas semesta ini. Dia tetap mengatur alam semesta ini. Nah, kita juga mulai mengerti, mengapa saya harus hidup di dalam dunia ini? Tuhan punya rencana di dalam hidupku. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup kita ini. Saudara,
kita pakai hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian ketika kita dihidupkan kembali dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan di sana, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, kemudian timbul di dalam diri kita ada suatu kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan ini saya katakan luar biasa ya. Sama seperti bayi. Yang di dalam terjemahan aslinya itu dikatakan seperti seorang bayi yang ketika waktunya untuk minum susu, dia begitu antusias, begitu ingin. Ya. Saudaraku yang tidak sabar menanti. Nah, saya yakin ketika kita sudah dihidupkan rohani kita mulai ada kerinduan-kerinduan rohani kepada Tuhan. Kerinduan untuk berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu terjadi di dalam hidup kita, saudara. Nah, tetapi yang luar biasa bukan hanya itu. Dalam surat Efesus pasal yang kedua, tadi dalam ayat yang ke-15, dan ayat yang ke-16 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya. Ya. Saudara-saudaraku, jadi di sini dikatakan bahwa ketika Kristus mati dan bangkit, maka dalam Efesus pasal 2 ayat 15, dengan kematiannya dan kebangkitannya itu, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dengan segala perintahnya. Nah, apa sih maksudnya ayat ini, saudara? Maksud ayat ini adalah bahwa semua dosa kita akibat kita melanggar hukum Taurat itu telah dibatalkan. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Ya, pertama memang supaya ada aturan hidup yang teratur. Tapi yang kedua, Tuhan memberi hukum Taurat adalah supaya manusia sadar bahwa manusia tidak mungkin dapat mencapai Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Manusia tidak mungkin mencapai Tuhan atau dengan kata lain melampaui tembok pemisah itu dengan kekuatan sendiri. Enggak mungkin. Jadi hukum Taurat itu adalah suatu hukum yang selalu menunjuk kepada kita. Kamu manusia berdosa, kamu manusia celaka, kamu manusia yang terhukum, kamu manusia akan binasa. Nah, tapi kabar baik hari ini adalah ketika Yesus mati dan bangkit kembali, dia telah membatalkan hukuman yang seharusnya saudara terima. Semua dibatalkan, semua di-cancel, gak jadi dihukum. Bayangkan saudaraku ketika seseorang yang sudah divonis penjara atau divonis hukuman mati, tapi kemudian dibatalkan hukuman itu. Betapa dia berbahagianya. Karena hukuman itu dibatalkan. Nah, saudara-saudaraku, demikian juga firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa segala pelanggaran kita, akibat pelanggaran kita, hukuman akibat pelanggaran kita telah dibatalkan karena kematian dan kebangkitan Yesus. Maka yang dahsyat adalah dikatakan menjadikan kita manusia baru dan ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, tapi jangan lupa, bagaimana kita menerima janji-janji Tuhan ini di dalam hidup kita. Tadi adalah tanda-tanda secara rohania. Tapi harus ada tanda-tanda lahiriah juga yang menyertai kita. Sebagai suatu tanda komitmen kita kepada Tuhan. Apa itu? Dalam Kolose pasal yang kedua ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga
oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi saudara, supaya kita dibangkitkan, memiliki satu hidup yang baru, memiliki roh yang dihidupkan, maka firman Tuhan berkata kita harus dikuburkan. Ya, dengan pengertian kematian, dikuburkan, mati bersama dengan Kristus. Di mana itu? Di dalam baptisan air. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan harus melewati baptisan air yang merupakan gambaran kuburan bagi orang-orang yang menerima Yesus. Supaya apa? Supaya seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kita juga dibangkitkan memiliki kehidupan yang baru. Ini tanda lahiriah harus kita lewati. Baptisan itu adalah meterai kepemilikan. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita membeli buku, kita memberi tanda tangan di buku, kita memberi tanggal atau memberi nama kita di buku. Saya punya stempel nama, jadi setiap buku yang saya beli, saya tulis atau saya kasih cap stempel milik kepemilikan. Jadi kalau buku ini hilang, saudara, ada stempelnya, itu milik saya. Sama seperti ketika saudara dibaptiskan, saudara sudah dimeterai menjadi milik Allah. Ya, saudaraku, seperti dalam Galatia 3:27 mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Luar biasa saudara. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat penerapannya hari ini. Iman kita kepada Kristus yang mati dan bangkit membuat status kita berubah. Dulu kita milik dunia, dulu kita milik setan, tetapi sekarang kita menjadi milik Kristus yang hidup. Syaratnya apa saudara? Sederhana, percayalah dan lakukanlah firman Tuhan. Maka engkau akan mengalami suatu dampak yang luar biasa dari kebangkitan Kristus ini. Amin. Mari kita baca penutupnya saudaraku. Dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Ku, Engkau sangat baik, hanya padamu Ibu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Mari kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kita begitu besar. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun lahir itu secara pasif, mati pun secara pasif, tapi kehidupan ini harus diisi dengan sesuatu yang berharga. Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia rela mati untuk kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Firman-Mu telah memberitahukan kepada kami bahwa Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami dan Engkau telah bangkit supaya kami memiliki kehidupan yang baru, kerohanian yang hidup di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami lebih mengerti lagi, lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami juga dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, dimanapun kami berada, kami minta Tuhan kasih karunia-Mu menyertai setiap keluarga kami. Bahkan anak-anak kami yang harus belajar di rumah, Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan kepada suami-suami yang harus bekerja keluar. Tuhan juga akan melindungi, membentengi, menaungi, dan melepaskan kami dari segala virus-virus yang berbahaya hari-hari ini. Bahkan keluarga kami juga Tuhan diberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Tidak ada satupun di antara kami yang terjangkit virus corona ini Tuhan. Sehingga kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan roh yang hidup di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Bahkan Engkau mendengar doa-doa kami jauh lebih dari apa yang kami minta dan pohonkan kepada Engkau pada hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar dari firman Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu dapat memberikan persembahan ya di keluarga kita masing-masing, dan persembahan itu bisa dimasukkan di dalam amplop atau bisa diserahkan kepada PKS masing-masing, atau satu saat nanti kita bisa mempersembahkannya di kotak-kotak persembahan di gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan melalui akun bank juga bisa mentransfernya ke nomor-nomor yang sudah diberikan ya, dan jangan lupa memberi berita untuk setiap persembahan yang diberikan melalui akun bank. Tuhan memberkati kita. Selain itu juga Bapak Ibu, mari tetap menjaga kesehatan kita ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, dan kita percaya Tuhan melindungi kita semua. Amin ya. Kemudian lakukanlah ibadah pribadi di setiap keluarga kita, dan jangan lupa anak-anak kita juga terus dihimbau, baik mereka yang masih anak-anak maupun yang remaja, jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita yang tidak beribadah kepada Tuhan ya. Meskipun di rumah kita masih tetap beribadah kepada Tuhan. Kemudian komsel-komsel juga tetap kita lakukan, baik yang komsel Selasa, Jumat maupun Sabtu, mari kita tetap lakukan seperti sedia kala ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.
Mari kita akan berdoa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya apa yang kami katakan di hadapan Engkau, Tuhan melakukannya bagi kami. Mari sekarang kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.